Hidup Jokowi! Hidup Jokowi artinya Jokowi yang menghidupkan harapan, atau sebaliknya, hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi membuat kebijakan ekonomi yang gagal itu. Di dalamnya ada Sri Mulyani yang tidak bisa menghitung impact atau mitigasi kalau terjadi kegagalan atau salah perencanaan kan. Jadi itu yang mestinya kita pahami dalam bentuk kontras. Ada puji-muji pada Presiden Jokowi, itulah hak Pak Prabowo tentu, tetapi hak rakyat untuk meminta keadilan itu atau menuntut kemakmuran itu tidak jangan ditukar tambah dengan puji-pujian pada Presiden Jokowi yang menyebabkan ekonomi kita jatuh. Kita lihat seluruh parameter hari ini sepertinya ekonomi tidak akan membahagiakan. Kita lihat semua hal yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat sipil untuk menilai dirinya sendiri akan bermutu di masa depan itu juga akhirnya punah. Kenapa? Karena para barisan pembenci Pak Jokowi makin pusing dan stres, teman-teman, setelah mendengarkan pidato dari Pak Prabowo di hari ulang tahun Gerindra. Mereka mengatakan bahwa kita sudah tidak punya harapan lagi untuk mengadili Jokowi karena diduga Prabowo disandra oleh sebuah kasus, makanya dia terus-terusan merapat kepada Pak Jokowi. Aduh, saya ya sebagai ternak Mulyono dan juga anak jenderal sangat-sangat mendukung kalau kalian punya bukti otentik Pak Jokowi korupsi. Silahkan Anda bawa ke pihak berwajib atau ke KPK, ataupun bukti hasto dibuka gitu biar publik tahu, oh Pak Jokowi benar korupsi. Atau tuduhan kalian selama ini hanya asumsi, tidak berdasar dan tidak punya bukti. Ini yang kita tunggu. Jadi saya sebagai ternak Mulyono sepakat kalau kalian punya bukti otentik untuk mengadili Pak Jokowi. Tapi ingat, jangan hanya omon-omon. Kalian udah lihat kan, terharu melihat Pak Jokowi begitu dihargai oleh Pak Prabowo di ulang tahun Gerindra. Iya. Gak tahu kenapa ya guys, kalau Pak Jokowi diundang oleh Pak Prabowo di berbagai acaranya Gerindra, misalnya ulang tahun kayak kemarin, cara Pak Prabowo nge-treat Pak Jokowi itu the best banget sih. Mulai pada saat Pak Jokowi datang ke acara, kemudian pada saat momen pemberian keris, pokoknya dari keseluruhan acara tuh keren banget. Dan menurut saya, seorang Pak Prabowo itu adalah sosok yang sangat fair. Beliau tahu siapa orang yang berjasa bagi hidupnya dan bagaimana cara memperlakukannya. Dan saya yakin juga nih, banyak yang panas melihat kemesraan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Selama ini kan kita tahu mereka diserang berbagai isu, tetapi bukannya pecah belah, malah semakin solid. Pasti yang di sana lagi mikir juga nih, pakai cara apa lagi ya untuk memecah belah mereka ya? Pakai isu efisiensi anggaran nggak mempan, pakai isu tagline adili Jokowi nggak mempan juga. Waduh, pakai cara apa lagi ya untuk membuat rakyat ini pecah belah? Dan mungkin bisa jadi setelah ini ada hashtag baru nih. Pada saat pidato, Pak Prabowo juga sampai orasi hidup Jokowi. Begitu juga dengan Pak Jokowi yang memuji kepemimpinan Pak Prabowo, dimana dengan approval rating 80,9%. Ini menunjukkan kekuatan Pak Prabowo sangat luar biasa, bahkan gak ada yang berani menyalahkan. Tapi jujur saya salfok nih melihat kedekatan mereka berdua dari sisi psikologi. Ini bisa dilihat ya, karena ada saling ketergantungan dan pengen saling balas budi di antara mereka. Nah, cara-cara psikologi seperti ini sudah saya jelaskan lengkap di ebook Master of Influence yang bisa kalian cek di link bio guys. Kenalin nih bos, Termul, ternaknya Mulyono. Presiden kita aja bilang hidup Jokowi, kenapa kita enggak? Hidup Jokowi! Ya benar juga ya, Presiden aja bilang hidup Jokowi, masa kita enggak? Yang para kaum sakit hati ya iyalah ya kan. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka yang tidak suka sama Indonesia. Ya. Jokowi. Gila. Luar biasa nih Pak Prabowo ini. Ini pesan yang sangat, ini bukan kode keras lagi nih. Kodenya sudah apa ya? Menghantam kodenya ini. Kode kehancuran. Kasar ini Pak Prabowo, luar biasa ini. Dengan satu mengatakan Pak Jokowi di kongres yang sangat luar biasa, di sini hadir semua ketua-ketua partai
Jokowi dan terima kasih Pak Jokowi. Bahkan ada gimmick Pak Prabowo segala. Nanti saya dibilang dikendalikan dari cewek-cewek Ya. dasmu. Pak Prabowo Lucu emang. lucu dan konyol ya. Tapi hal yang kayak gini nih malah semakin panas nih. Orang-orang yang selama ini ingin mengadu domba dan masih ada bahasa-bahasa semoga Pak Prabowo jadi presiden beneran tanpa dikendalikan oleh Jokowi ini, mereka kan semakin panas, mereka kan semakin sakit kepalanya nih. Iya. Saya yakin mereka yang semakin sakit kepalanya, dan para pengamat-pengamat yang selama ini pengamat-pengamat yang selama ini selalu bilang mudah-mudahan Pak Prabowo gini-gini dan adili Jokowi dan sebagainya, ini mereka semakin ada lemes, mereka kepala mereka lemes. Masih ada aja pola adili Jokowi lah, ya kan, adalah Nia Mulyono dan sebagainya, ini udah nggak mempan. Ini di grup besar dan disiarkan di seluruh Indonesia loh. Ya, bagaimana Pak Prabowo sangat menghormati perkawanan dan pertemanan, dan bagaimana Pak Prabowo bilang saya jamin Pak Jokowi itu hanya ngomongin tentang rakyat Indonesia, tentang bangsa Indonesia. Tidak ada kepentingan dan ambisi macam-macam Pak Jokowi. Dan karena saya sudah 5 tahun bersama Pak Jokowi dan saya sudah melihat ya, Secara langsung. kasihan ya mereka yang teman-teman yang masih teriak-teriak adili Jokowi dan masih bilang Pak Prabowo hebat, nah, tapi jangan sampai dikendalikan Jokowi. Benar kata Pak Jokowi kan di pidatonya kan, dikit-dikit salah Jokowi ya. Mereka nggak berani mengkritik Prabowo, mereka Iya. nggak berani mengkritik Pak Prabowo karena takut kali ya. Rocky Gerung aja ngomongin bajingan tolol aja langsung mengklarifikasi. Minta maaf. Sebenarnya yang saya bilang itu bukan Pak Prabowo, itu saya udah dikonfirmasi sama yang mewawancarai saya itu, yaitu yang bajingan tolol Jokowi. Nah Prabowo dia akan jadi Saking bajingan takut. tolol jika ada IKN jilid 2, jika ada SMK, jika ada apa lagi lah bahasanya. Ini cuma ngelesnya Rocky Gerung aja. Ya, ngeles. Saya yakin Rocky Gerung gemetaran juga nih kalau telepon Prabowo. Rock, ngomong apa sih lu? Sini lu. Lu jangan ngomong sembarangan lu. Masalahnya Rocky Gerung ini kan dekat sama orang Cendana. Mereka dekat sama Tommy, dekat sama keluarga Pak Soeharto, ya kan, sering. Lu lihat aja foto-fotonya, sering ketemu segala macam-macam. Nah, Pak Prabowo dia juga dekat sama dukung Prabowo ya. Aduh. Jadi Rocky Gerung nih kayaknya mikir nih, ini saya mau ngomong apa lagi nih ya. Nah, jadi mau ngomong, jadi dari ini akan jadi berita besar ini, dan nanti kita akan dengar nih belakang mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu yang dibahas di media-media, yang dibahas di podcast pasti tentang ini, ya kan? Udah, Rocky Gerung ngeles udah. Ngeri, Pak Prabowo nih ngeri banget, dan saya ngeliatnya lucu banget ya, gila Pak Prabowo nih. Jadi pidatonya nggak membosankan ya, pidato politiknya itu malah lucu, santai, menggembirakan, dan bikin Tapi nusuk. orang ketawa. Itu menarik sih, menarik menurut saya. Cara-cara pidatonya nggak kaku gitu kan, santai ya. Pak Prabowo mungkin sudah mulai terbiasa dengan momen-momen seperti ini ya. Dan menurut saya ini sudah bukan kode keras lagi, kode kasar gitu ya. Kalau masih aja ada yang ngomongin tentang dikendalikan Jokowi, ini orang udah nggak otaknya sedeng gitu ya, udah nggak kepikiran gitu, udah nggak bisa membaca fakta gitu loh. Masih aja diulik-ulik, masih aja nggak mungkin terjadi. Udah menyerah saja, udah lebih baik move on dan lanjutkan yang lain. Kalau mau kritik pemerintah, kita selesaikan. Udah nggak usah lagi dikait-kaitkan dengan Jokowi, dikait-kaitkan dengan Mulyono dan sebagainya. Gitu sih menurut saya guys. Nah, ini pemberian Kris. Pak Prabowo Prabowo kasih Pak Jokowi Kris ya. Menandakan apa guys? Kita dengar ya. Jelasan dari abang kita ini. Kris guys. Acara ulang tahun Partai Gerindra menjadi pertemuan untuk kesekian kalinya antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Tentu saja Prabowo Subianto kali ini menjadi pengundang untuk Jokowi hadir bahkan memberikan pidato politik. Ada satu bagian penting dari acara yang dikemas sangat gegap gempitan, yaitu momen ketika Prabowo Subianto memberikan hadiah keris kepada
Joko Widodo. Pertanyaannya adalah, apa makna pemberian keris Prabowo untuk Jokowi? Dari sekian banyak simbol keris sebagai pemberian hadiah kepada orang lain, maka salah satu makna dari pemberian simbol itu adalah bahwa persahabatan antara Prabowo dan Jokowi itu adalah persahabatan sampai mati. Apa yang mau dikatakan tentang persahabatan Prabowo dan Jokowi yang sampai mati? Itu berarti tidak ada kekuatan yang mampu memisahkan hubungan antara Prabowo dan Jokowi, sebaliknya Jokowi dan Prabowo. Keduanya saling menjaga, keduanya saling melindungi. Itulah makna pemberian hadiah simbol dari keris dari seorang sahabat Prabowo Subianto untuk sahabatnya Joko Widodo. Wah, nah ini tentang Uangnya nggak ada. ada yang nyinyir ya. Uangnya ada, Bung. Ada uangnya. Ya, 200 hari lah. Sebelum serah terima, beliau sudah manggil saya terus. Bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan. Mana bisa. Uangnya nggak ada. Uangnya ada, Bung. Ada uangnya.